Berkurban adalah ibadah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib bagi orang-orang yang mampu. Untuk artis sekelas Dinar Candy, berkurban menjadi hal yang wajib lantaran salah satu DJ ternama tanah air itu masuk dalam golongan orang mampu. Sadar akan hal tersebut, Dinar pun berkurban 2 ekor sapi untuk keluarga dan warga di kampung halaman Cianjur. Assalamualaikum pemirsa Insert. Jadi hari ini aku lagi di kampung halaman bersama bapak dan keluarga dan tetangga-tetangga. Jadi hari ini kita mau kurban sapi. Tadi pagi-pagi udah motong sapi 1 dan sekarang motong lagi. Jadi ini buat dibagiin ke semua warga di sini. Siap-siap ke buat kurban? Siap! Ya rutinitas. Jadi aku suka neraktir warga sekampung, neraktir bakso, terus bagi-bagi uang, bagi-bagi daging kayak gitu ya Pak. Sekarang ini sapi kedua ya Pak dipotong. Sapi kedua yang ini mah yang buat tadi dipotong. buat dipotong. Yang kedua. Tadi kan pagi udah, ini sapi kedua. Iya. Ini sapinya. Nah, ini sapi keduanya. Kita pegang dulu. Ini galak ya Pak? Awas, kameramen ditabrak. Wah, kamu ikhlas ya. Dia harus ikhlas buat dikurbankan biar masuk surga. Amin. Amin ya, biar jadi tunggangan aku sama keluarga nanti di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama warga kampung, Dinar mendapat sambutan hangat. Ibarat artis yang menggelar reunian dengan kerabat, demikianlah warga Cianjur menerima kepulangan sang DJ. Mentraktir orang sekampung hingga sembeli 2 ekor sapi lalu mengunggahnya di media sosial. Dinar pun mendapat cibiran dari warganet. Bukan tindakan berkurban yang dicerca, melainkan uang hasil DJ lah yang dipermasalahkan. Banyak yang tidak setuju jika uang hasil DJ dipakai untuk membeli hewan kurban. Lantas, seperti apa pandangan dalam Islam tentang berkurban menggunakan uang hasil nge-DJ? Alhamdulillah aku ada rezeki dan aku kurban buat 2 sapi ini. Semoga menjadi tunggangan aku dan keluarga nanti di surga terus. Amin ya Pak ya. Dan langganan aku tuh selalu di Basai Farm, dia baik banget dan pelayanannya bagus banget. Terus ya walaupun aku seorang DJ ya guys, tapi tetap ingat kurban. Nah, mak-mak seperti itu ya kan. Jadi ada rezeki tetap aku sisihkan seperti itu. Ini kita lagi proses kayak motong-motong dagingnya dan sekarang nih udah ada yang jadi beberapa kita bagiin ke masyarakat di sini. Tuh udah ada berapa kantong kita bagiin. Jadi ini tuh ronde kedua ya. Tadi udah yang pagi, ini tuh ronde keduanya. Sini sama Teteh. Pegang di sini mic ya. Iya. Nah ini kita bagiin ke warga sini. Ayo ke rumah yang terdekat dulu. Assalamualaikum. Ini Teh mau nganter daging kurban. Berapa warga di sini? Berapa warga? Nah, 1, 2 ibu. 2 ibu. Ini buat kurban minal aidin dulu. Minal aidin dulu ya. Minal aidin, amin. Itu tuh kita ke rumah yang bawah. Lewat mana? Arantosan didinya. Cicing ngajedog kan di sana. Hukum ada li dzatihi wa hukmi, zatnya sumbernya maksudnya. Kemudian secara hukumnya bagaimana? Kalau dia bekerja dengan kehalalannya di wadah tersebut, katanya ini menjadi nilai ibadah. Tapi kalau dia kerja di suatu tempat, ya katakanlah tempatnya maksiat, di hasil gaji pendapatannya masukkan dari nilai maksiat, maka setiap aktivitasnya itu adalah menjadi maksiat. Termasuk rezekinya yang dikeluarkan dalam kebaikan, menyumbang masjid kah, menyumbang anak yatim kah, berbagi sedekah dengan hasil rezeki li zati yang haram zatnya, hukumnya pun yang tidak dibenarkan dalam syariat agama Islam, maka semua itu adalah tertolak di hadapan Allah. Maka sia-sia di hadapan Allah. Terlepas dari halal atau haramnya cara Dinar berkurban, satu hal yang pasti, Idul Adha tahun ini terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak adanya sang ibu yang tengah menjalankan ibadah haji membuat rumah terasa sepi. Dinar mungkin bersyukur lantaran akhirnya sang ibu bisa menjalankan ibadah haji. Namun tidak bagi sang ayah. Dengan mata berkaca-kaca, pria tersebut mengungkapkan isi hati yang terasa kosong lantaran tidak ada sang istri yang menemani di hari raya Idul Adha.
Oh, momen keluarga hari ini tuh jadi kayak beda dari tahun sebelumnya karena kan mama lagi menunaikan ibadah haji. Jadi mama memang nggak ikut Idul Adha di Indonesia gitu di kampung kita. Jadi mama Idul Adhanya itu di Mekah kayak gitu. Cuman seneng banget sih mama bisa berangkat karena kan mama tuh memang daftarnya tuh yang umum ya. Jadi bukan yang proda yang kayak gitu. Jadi seneng banget karena itu pakai uang dia sendiri kan. Jadi kayak udah daftar dia tuh berapa tahun yang lalu, nggak tahu 6 tahun apa 7 tahun yang lalu tiba-tiba dapet jadwal bahwa berangkat tahun ini. Jadi senang banget sih walaupun jauh. Tadi juga video call dan mama sehat-sehat di sana. Bapak suka sedih lah gitu. Karena kan nggak ada si mama, nggak ada yang ngurusin gitu. Tapi anak bapak alhamdulillah nitipin ke ponakan bapak, tapi nggak seperti itu. Nggak seperti ibunya dia gitu. Kalau misalkan ibunya dia mama dia kan selalu ngingetin, selalu apa, pokoknya perhatiin makanan bapak. Rindu tercipta karena jarak. Semakin terbentang jaraknya, semakin besar pula rindu yang tertanam dalam hati. Tak hanya tentang sang ibu yang kini tengah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Dinar yang selama ini berdomisili di Jakarta pun seolah bertukar kabar dengan ayah ibunya. Dimanapun ia bekerja, wanita yang berprofesi sebagai disc jockey dan kerap mengunggah konten-konten vulgar di media sosial tersebut tak lupa memberi kabar pada kedua orang tua. Ya Pak, kita sering video callan ya Pak? Sering nelpon, sering video callan. Yang paling bawel tuh yang anak bapak yang kedua, si Neng, yang paling bawel. Tiap 2 jam sekali, 1 hari sekali terus nelponan. Karena teteh kan kesibukan, sibuk terus. Kalau misalkan bapak ke Jakarta, baru 3 hari baru ketemu gitu. Kadang-kadang kan aku lagi di luar kota, lagi nge-DJ di Medan, di Bali, di mana. Apalagi kan sekarang aku sering tur Asia juga DJ-nya. Aduh, jadi kayak buat ketemu orang tua tuh misalkan bapak ke Jakarta itu aku bisa, bapak harus nunggu dulu aku pesawat dari mana baru datang ke Jakarta gitu. Karena kan gimana ya show DJ aku tuh jadi makin banyak makin kesini tuh kayak gitu. Memang aku dari dulu ya ininya memang DJ gitu, selain sosmed, TV ya aku nomor satunya sih memang DJ penghasilannya gitu. Jadi mau nggak mau ya keluarga aku kalau buat ketemu aku tuh kayak susah gitu karena harus keluar kota, keluar negeri. Kemarin aja baru pulang dari Malaysia, Singapura, Kamboja, 3 negara aku tur kemarin 3 hari. Jadi ini baru langsung Idul Adha kayak gitu.